يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ma'asyiral muslimin wal muslimat wabil khusus ibu-ibu jamaah kajian duha yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka membahas sebuah bab dalam kajian kita antara ibu dan surgaku ini. Ya, demi Allah, tidak ada makhluk yang paling layak kita muliakan di muka bumi ini setelah kita memuliakan Allah dan Rasul kecuali orang tua kita. Dan orang tua terbagi dua, ibu dan ayah. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh sahabat, siapa orang yang paling layak dimuliakan? Ibumu. Siapa ibumu? Siapa ibumu? Siapa ya Rasulullah? Baru ayahmu. Bukan berarti membandingkan, bukan. Karena agama bukan untuk membandingkan. Agama itu akan memfungsikan akal untuk mengetahui di antara yang paling baik, di antara yang baik ada yang paling baik. Orang tua kita dua-duanya baik. Yang bakal membawa kita ke sorga, imamnya rumah tangga adalah ayah kita, abah kita. Tapi demi Allah, ibu ini diingatkan sekali dalam syariat bahwa memang kunci sukses generasi Rabbani itu adalah ketika dia tahu memiliki madrasah. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para pemuda dan pemudi yang sudah mampu untuk menikah, beliau mengatakan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, untuk menikah. Dan menikah ini bukan sesuatu yang main-main. Karena Nabi menjelaskan bahwa tazawwadul wadudul walud fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kalian dengan al-wadud al-walud. Al-wadud itu perempuan yang penuh las asih, lembut hatinya, mencintai apa yang dia punya, nggak gampang pindah ke lain hati, karena dia tahu dia makmum bukan imam. Sehingga kalau sampai dia menjadi seorang istri nanti, nggak ada lagi yang lain kecuali samina wa atona kepada pasangannya. Itu al-wadud. Ya, walaupun tetap ada batasan la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Itulah. Al-wadud, al-walud. Al-walud yang subur. Bukan berarti yang enggak subur enggak masuk kategori, yang mencintai anak maksudnya. Karena nanti ada juga orang yang subur tapi sama anak enggak demen. Herannya tiap tahun satu, betul ya. Tapi enggak demen sama anak. Ya, ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah berkehendak sekehendak Allah ya. Ada orang yang sayang sama anak malah enggak punya anak. Ada orang yang enggak demen sama anak, dapat mulu tiap tahun. Ini macam-macam. Ada masyiahnya Allah. Tapi Nabi mengatakan al-wadud al-walud. Dalam riwayat lain ditambahkan al-a'ud. Al-a'ud. Al-a'ud itu artinya perempuan yang idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adzuku ghamdan hatta tardo. Ini yang langka ini. Kalaupun ada limited edition ini, pakai air lingkar belakangnya itu. Jarang ya. Al-a'ud ini perempuan-perempuan yang tahu memang konsekuensi dia menikah menjadi bidadari dalam rumahnya. Bukan cuma menghayalkan home sweet home atau baiti jannati, bukan.
Dia tahu kalau dia mengatakan baiti jannati, rumahku sorgaku, dibuka dalam dalil manapun yang namanya sorga, pasti ada bidadarinya. Dan sorga ada yang punya. Ya laki-laki yang punya. Ya, bidadarinya istrinya. Anak-anaknya wildanun mukhalladun. Dan sorga tersebut bentuknya nggak ada yang tahu. Mala ainun ra'at wala udhunun samiyat wala khatar ala kulli qalbin bashar. Karena sorga mata belum melihat, jangan sok tahu ngomongin sorga. Anda sengaja bangun rumah ini biar kayak sorga. Kisor. Oh hordengnya lihat, no pintunya no, bu pintunya sampai yang 4 meter, pintunya 4 meter pintu depannya. Kita pernah masuk, gede amat nih pintu. Orangnya segimana? Segini, kecil. Boros itu ya. Iya, dia hayalkan rumah sorga itu bentuknya gitu loh. Padahal Allah sudah sampaikan lisan Nabi yang mengabarkan kepada kita, sorga itu mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara kulli qalbin bashar. Sorga itu mata belum melihat. Sebut satu keindahan yang mata memandangnya elok. Demi Allah, surga lebih elok dipandang. Wala udhunun samiat, ini telinga belum bisa mendengar gemericik air di sorga. Sebutkan indahnya, merdunya gemericik air di surga. Suara-suara burung, wallahi, suara surga lebih indah. Wala khatar ala kulli qalbin bashar. Bahkan belum ada hati manusia yang bisa menghayalkan indahnya surga. Sebut satu keindahan, surga lebih indah. Dahsyat ya. Kita baru ngomong hayalan tentang surga, gitulah. Makanya ada syairnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa, syair namanya, terkenal dengan istilah syairul juhala. Afan di Madarijus Salikin, bukan di Ad-Dawa, Madarijus Salikin ya. Ini beliau mengatakan nasilul junub ila dunub wa nartaji darajal jinan ladan naimil khalid. Walaqad alimna annal abawaini akhrajan min malakutihil a'la bidzambin wahid. Ini kaitannya sama hayalan surga tadi. Kalau kita kan baru ngayal ke surga. Kata Ibnu Qayyim, ada orang yang pernah di surga, Adam dan Hawa. Kita baru ngayal Adam sama Hawa di surga loh. Nasilud dzunub ila dzunub. Kita ini orang yang suka nyambung dosa, kata Ibnu Qayyim. Nartaji darajal jinan ladan naimil khalid. Tapi di tengah kita melakukan dosa, kita ini orang yang unik. Kenapa? Mintanya surga. Nggak tahu perbuatan yang membuat dia masuk surga, cuma dia pengen surga. Ajib nih. Ya, jadi kayak orang pengen sehat sambil ngemil gitu loh. Pengen sehat. Enak kali ya gitu. Jadi cuma ngayal gitu ya. Nartaji darajal jinan ladan naimil khalid. Dia ini selalu berharap masuk surga, surga yang khalid, surga yang kekal. Kata beliau, walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidzambin wahid. Padahal kalau dia tahu, dan harusnya dia tahu, annal abawaini, orang tua kita nih, orang-orang tua kita, Adam dan Hawa yang dimaksud, ya, pernah di surga. Akhraja min malakutihil a'la bidzambin wahid. Adam yang pernah di sorga dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Kebayang gak? Satu dosa mengeluarkan Adam dan Hawa dari sorga. Satu dosa. Lah kita kolektor dosa gitu. Ngimpi masuk sorga. Rahasia gitu. Oh, ini ngayal di siang bolong kalau begini nih. Makanya kita mau ngebahas antara ibu dan surgaku, betul? Ya kadang-kadang kan kita ini jadi anak nih, apa ya? Ya ujian orang tua ya anak, betul? Ujian anak ya orang tua. Emang begitu. Ketika dijelaskan di Al-Ahqaf ayat 15 bahwa falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, ada ayat yang menginformasikan tentang puncaknya usia.
Falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan. Ketika sampailah puncak usia manusia, yakni usia 40. Tuh, orang kalau udah usia 40 tuh puncak. Jadi 40 tuh paling tinggi. Bukan berarti 40 mati, bukan ya. Itu puncaknya usia tuh 40. Jadi kalau sudah 41, 42 terus ke bawah itu balik umur. Ya, Nabi sudah informasikan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Aqallu zada min zalik, sedikit yang lebih dari 70, betul. Ya. Semoga kita tergolong yang sedikit insyaallah. Ya, kita pengen umur yang panjang, nggak ada yang pengen umur pendek, Ustaz. Iya, saya juga sama begitu ya. Kalau ini umur puncaknya 40, umur 41 tuh kayak 39. Umur 50 kayak 30. Umur 60 kayak 20. Umur 70 kayak 10. Apaan kalau 80 mah balita, betul. Mulai itu diuji kita sama orang tua, betul. Seperti orang tua diuji sama anak ketika balita kan. Ada orang ngayal pengen punya anak. Aduh, Masya Allah. Saya bilang ngobrol aja sama yang anaknya bererot. Saya bilang begitu. Jangan cuma pengen punya anak, no. Yang anaknya bererot, ngobrol deh. Saya pengen punya anak, enak gak punya anak? Padahal dia bilang, astagfirullah. Gitu. Karena manusia ini ada proses, Bu ya. Nah, ntar saya ajak muter dulu nih, keliling Malang dulu, ntar intinya masuk ntar ya. Ini demi Allah loh. Manusia ini kadang-kadang ini suka apa ya? Menuntut keinginan bukan berharap sebuah kebutuhan gitu loh. Ya, dari zaman masih muda ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang madesu, masa depan suram betul-betul ya. Berkeluh kesah terus. Ya Allah, saya bingung, habis sekolah gini nggak kerja, nganggur, bingung. Orang tuh kalau nganggur biasanya dicurigain orang aja, barang hilang kita yang ditanya, betul ya. Doainlah Ustaz lah ya, biar saya buru-buru kerja lah, enak lah punya harga diri kalau kerja tuh. Ya walaupun gaji nggak seberapa, yang penting punya penghasilan. Didoain, alhamdulillah, cari kerja, Masya Allah. Nah, udah kerja nih, udah enak, udah nggak berkeluh kesah. Jauh tat, ya Allah. Jauh. Udah gitu gaji juga belum standar UMR lah. Mana bos, astagfirullah, tat, galaknya orang. Ya Allah, oh enggak, mungkin gaji sih cukup, karena kan Allah berikan mikdar, manusia itu cukup sebenarnya. Yang bikin nggak cukup karena banyak keinginan, itu yang bikin nggak cukup. Akhirnya la yastaghni, dia nggak merasa cukup, makanya la yugnihi, Allah nggak bikin dia kaya. Orang kalau yastaghni yugnihillah, Allah bakal kayain dia. Ini menimbulkan ini yang nggak gampang nih. Mungkin kamu nggak bisa manage, itu income habis. Coba nikah, masalahnya di situ gitu. Kali kalau udah nikah malah yang cerita, oh bener Ustaz ya, coba tat doain tat biar dapat jodoh tat lah. Capek jadi Jones dan Jonesa gitu. Jones tahu kan? Jones itu jomblo ngenes, nah Jones. Jonesa ya perempuan pakai tamar buto. Ya, jadi jomblo ngenes, banyak ngayal, punya keinginan nggak sanggup tuh Jones ya. Ya udahlah, intinya didoain, dicari nikah, alhamdulillah. Ketemu lagi masih cemberut, kenapa lagi kerja, udah, apa yang kawin lu, udah, kenapa mungkin nggak ada ceria-cerianya? Ya Allah Ustaz, enakan sendiri juga Ustaz. Kirain sahabat dalam hidup, nyata hakim dalam hidup, ya Allah. Ini manusia nih, mungkin bosan kali ya, karena belum punya anak ya. Kan kalau belum punya anak bertahun-tahun kan berduaan aja. Rumahnya di komplek nomornya 4L. Lo lagi. Gitu. Bosen gitu. Biar laki ganteng perempuan cantik bosen. Lo lagi, betul ya? Kita butuh anak. Nah, di sini baru mulai ceritaan masuk nih. Ya, karena banyak juga orang yang anak muda juga suka pada konyol sih. Entar Robbi habli minas solihin. Doanya udah bener. Minta anak yang soleh, saya bilang udah nikah belum? Entar dulu, enak aja. Kalau minta anak yang soleh, nikah dulu, baru minta anak yang soleh, gitu loh. Sama orang beli tanah, kerja dulu, baru minta digampangin rezeki beli tanah. Kerja belum, income nggak ada, angkat tangan ke langit, ya Allah.
mudahkan aku membangun istana di sini. Tanah siapa nih? Tanah orang. Ya nggak bisa. Doa ada proses gitu loh. Mungkin belum punya anak, Ya cobalah insya Allah didoakan biar punya anak. Oh, urusan masalah pengen punya anak nih panjang nih ceritanya ini. Dari mulai nanya masalah bayi tabung, terapi ini, terapi itu, sampai tiap kita umroh di WA sama dia. Tat, pentil korma jangan lupa, pentil korma. Korma hijau gitu dia bilang. Orang Arab sejak bujuk makan korma, pentilnya nggak dimakan, kita doang yang makan tuh. Heran orang Indonesia ini kadang-kadang suka ngarang-ngarang gitu ya. Sudahlah intinya sudah. Ya saya nggak tahu dunia herbal lah. Itu urusan Ustaz Abdurrahman Dhani lah kalau gitu-gituan ya. Dia lebih paham lah ya. Ya sudahlah karena dia nitip ya kan itu juga barang halal kan. Saya belilah, saya kasih lah nggak apa-apa sudah. Intinya usaha dijalankan, doa pun dirutinkan, punya anak. Oh masya Allah. Nggak tanggung-tanggung setahun satu. Masya Allah udah punya anak nih sekarang nih kerja, rumah, nikah, rumah, punya anak. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mau didustai? Tetap ngambil napas. Ya Allah Ustaz. Nangis darah urusan anak tadi. Pengen dimasukin lagi ke perut tuh anak. Cuma bini gak mau. Ngulang lagi hamil. Oh gak amat gitu dia bilang. Ya gak ada selesainya loh ini. Hidup ini gak ada selesainya. Kenapa? Karena kita gak qanaah. Ya, akhirnya setelah orang tua ini di usia tua, dia lupa anak yang dititipkan sama Allah itu kan berfungsi. Fungsinya apa? Menjadi penyebab mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu akan berbangga dengan banyak umat pada hari kiamat. Ya umat itu bukan cuma jumlah anak. Ibunya kan umat Muhammad. Abahnya juga umat Muhammad. Bisa gak rumah tanggamu ini menjadi bahtera yang berlabuh di surganya Allah? Karena demi Allah, rumah tangga ini seperti bahtera. Bahtera yang mengarungi samudera kehidupan. Dan tak akan pernah berjalan ini yang namanya bahtera tanpa adanya riak gelombang. Riak gelombang itu kan ujian dalam prahara rumah tangga kita, betul? Maka kalau orang yang berilmu akan tahu, ya nikah ini adalah ujian. Saya suka diundang untuk khutbah nikah. Paling jarang saya mau nerima gini-ginian gitu ya. Tapi sesekali karena saya kenal saya iyain lah gitu ya. Masya Allah ya. Itu orang beranggapan kalau udah mau urusan nikah ini udah puncaknya cinta katanya. Saya pernah datang ke acara pernikahan. Saya bilang ini banyak gambar-gambar nih. Anak muda di beca berduaan. Di sepeda suntung boncengan. Saya bilang, Delman ini siapa nih?
Ya, jangan dipaksakan dari awal. Ada istilah ta'aruf kan? Tak kenal maka ta'aruf, gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Cari tahu ya. Ilmu ainul yakin, hakul yakin. Kemudian keyakinan yang mantap. Setelah berilmu, melihat, mantap, bismillah. Yang ketiga, cinta itu datang karena keikhlasan. Cuma mungkin saya kalau ngelihat dia pengennya sholat aja. Siapa dia? Anaknya marbot, betul ya? Abahnya marbot, takmir masjid. Lihat anaknya pengen sholat. Ya. Apa sih Bu yang membuat ibu bertahan sama suami Bu? Susah menjelaskannya Ustaz, yang harus dijelasin dah yang lain gitu ya. Apa sih yang membuat ibu bertahan sama dia Bu? Kan banyak kekurangannya. Itu yang bikin saya bertahan. Kenapa? Saya tiap melihat laki saya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Suami saya tuh bikin saya enteng, gak berdosa. Ya salah lagi Bu kalau gitu ya. Ya, dia ainul yakin, dia hakul yakin, dan dia ikhlas. Ini cinta lillah untuk Allah. Tidak untuk yang lain. Karena nanti dia bakal minta tolong banyak sama Allah. Meminta tolong hidayah buat pasangannya. Meminta diberikan anak-anak yang soleh, soleha. Meminta rumah tangga ini menuju surganya Allah. Banyak minta. Maka dia ikhlaskan nikah ini lillah karena Allah. Jangan nggak untuk yang lain. Cuma karena Allah. Ini kalau bicara nikah. Sayang dengan orang tua juga sama. Karena Allah. Kemudian yang keempat, bicara jujur. Orang kalau mencintai itu ya harus sidik. Harus jujur. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ada porsinya, gimana akad gitu ya. Ya perempuan pegang akadnya. Ini nikah ini misakon golizo. Ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Dia berbuat ini karena Allah. Berbuat itu juga karena Allah. Itu saya akad insya Allah. Saya bakal kasih bulanan kamu misalkan 10 juta sebulan. Misalkan gitu ya. 10 juta. Nah, sudah pegang. Dia nggak nuntut lebih. Dengan bayangan seperti itu. Dia akan memaksimalkan. Kalau suaminya punya 10 juta, ngasihnya cuma 9 juta 900, boleh ngambil diam-diam. Dalam Islam kan nggak ada masalah. Kenapa? Dia zolim dengan akad. Maka pengambilan ini akan menyempurnakan, akan menghilangkan kezoliman karena akad yang telah dibuat. Iya, nggak perlu tahu yang lain, nggak perlu. Sambil dijelaskan bahwa rumah tangga ini jangan membuat saya komplain sama Allah. Ajarkan saya arti sebuah qanaah. Saya nikah sama kamu juga punya misi. Dulu sebelum nikah saya bekerja, saya kasih orang tua saya, mama saya, abah saya kasih. Nikah sama kamu saya nggak boleh kerja. Yang kasih mereka siapa? Coba mulai kita pikirkan, jangan sampai nanti ada masalah dalam rumah tangga kita. Suami sejati akan mengatakan, ku batalkan pekerjaanmu, ku ganti nilaimu setiap bulan untuk mereka. Cakep, ya. Itu mendingan akad dari awal. Karena kalau tidak lelah. Karena nggak sedikit laki-laki yang nggak paham nikah menjadi pemimpin. Ya, malah menjadi anak buah. Lan yasluh li rajulin idza amarathu imra'ah. Tidak akan terselesaikan masalah rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Laki itu punya izzah, punya harga diri. Harga dirinya apa? Memberikan nafkah. Harga dirinya apa? Yakni membuat sebuah kegiatan karya cipta. Nah, baru bicara cinta mahabbah. Cinta yang 4 hal tadi sebabnya akan menimbulkan 2 hal, ingkiyat dan qabul, ketundukan dan kepatuhan. Sekarang bagaimana kalau masalah cinta sama orang tua, Ustaz? Sama. Kenali ibumu. Jangan cuma tahu status dia orang yang melahirkanku, kau harus tahu dia. Orang yang pernah berdoa untukmu ketika kau tidak tahu didoain sama dia. Orang yang pernah merasakan sakit di atas sakit. Yang Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahdi. Wa fisaluhu fi amain. Sampai Allah mengatakan aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku kau lahir punya orang tua. Bersyukurlah kepadaku kau punya orang tua.
Kenapa? Nikmat yang kau wajib syukuri karena kau bakal kembali kepada aku nanti. Berilmulah. Sampai kalau perlu kau satu ritme hati, jantung kita sama orang tua kita. Saya punya kebiasaan, saya punya mama yang semoga Allah muliakan selalu beliau. Ya. Sampai detik ini saya nggak pernah pakai baju kecuali jahitan beliau. Sampai detik ini. Masya Allah. Dia tahu sekali anak ini bukan ukuran biasa betul ya. Nggak boleh dapat sarung dari orang kecuali jadi baju ujung-ujungnya itu. Ya, zen nih Masya Allah. Dan dia ajarkan sama anak-anak itu dari kecil itu kalau makan kadang-kadang nasi bungkus berdua. Jadi kita suap-suapan. Nah dari kecil tuh kebiasaan. Ya. Sehingga saya tahu apa yang dia suka. Teman-teman biker tahu kalau Ustadz Subhan makan di restoran Padang pasti berhenti pulang apa? Bawa rendang limpah udah pasti. Kenapa? Ibunya suka. Kalaupun nggak memungkinkan saya makan rendang limpah bersama orang tua, saya video call. Buat orang tua itu nikmat. Bukan rasa di lidah, bukan. Tapi dia hormati karena diinformasikan. Anaknya sedang mencicipi sesuatu yang dia suka. Telinga ini kita haramkan. Mendengar ucapan kata-kata orang. Kecuali salam ibu kita pertama kali. Walaupun kadang-kadang suka lucu. Saya punya ibu ini unik, Masya Allah ya. Saya punya kebiasaan kalau di rumah itu sholat di masjid. Jadi imam gitu ya. Subuh. Selesai sholat subuh itu saya nggak menemuin orang kecuali ibu saya dulu. Assalamualaikum mah, saya cium keningnya. Gimana mama sehat? Hari ini apa yang dibutuhin? Dia cuma bilang, udah sholat belum? Barusan saya bilang begitu. Ibu ya, dia tahu anak yang imami tetap ditanya udah sholat belum? Kita dewasa di mata orang, anak kecil di mata beliau. Dan usia beliau itu bukan lagi usia dewasa, usia kanak-kanak. Saya suka bilang sama anak muda yang berkeluh kesah ketika dia baru menikah. Saya bingung Tat antara menggapai surga dengan ibu saya. Kenapa? Bingung Ustaz. Saya menikah dengan perempuan berharap menjadi sebuah hadiah buat ibu. Tapi malah menjadi dinding pemisah antara kita. Ibu nggak akur sama mantunya. Ibu jauh dengan mantunya. Saya bingung Ustaz. Saya juga di tengah-tengah. Masya Allah. Apa yang membuat Anda bingung memilih? Innalillah. Anda lupa ibu Anda itu bukan orang dewasa, anak kecil sekarang. Padahal saya kalau mau pergi saya gandeng istri saya, nemuin ibu saya. Saya berharap dia bahagia ngeliat anaknya sudah berumah tangga dan akur. Maksudnya sih betul. Saya dengerin dia ngomong. Saya cium tangan mama, kita mau jalan dulu Maya. Assalamualaikum. Kita balik badan, kita jalan. Saya bilang, antum bakal merasakan di usia beliau nanti. Satu saat ketika nanti dia melihat anak yang pernah menggandeng tangan dia, kelepas mengatakan, mama, tangan mama. Sekarang dia tidak menyentuh tangan mamanya, dia pegang tangan gadis yang dia cintai. Ketika kau berbalik badan, mamamu melihat tangannya yang keriput. Ya Allah, udah berapa lama tangan ini gak digandeng seperti itu. Dia cemburu. Kau gandeng pundak pasanganmu. Wow, mesra sekali kau seperti laron di musim hujan, gerandang-gerendeng betul. Jangan kau anggap orang tuamu bahagia. Dia iri karena pundaknya yang sudah mulai mengangkat karena usia tua. Sudah berapa lama tak kau gandeng dia? Bukankah dulu ketika kau masih kanak-kanak, demi Allah. Ketika kau masih kanak-kanak, kau pulang sekolah, yang pertama kau tubruk ke rangkul pundak dia, betul? Dia pengen seperti itu. Kamu merasa sudah gede, nggak mungkin lagi begitu. Dia tetap menganggap kamu tuh anak kecil. Tetap menganggap kamu anak kecil. Sedewasa apapun kamu di hadapan anak-anakmu, keluargamu, atau orang kantor di mana perusahaan yang kau miliki, demi Allah, kau anak kecil di hadapannya. Jangan kau anggap mereka salah, manusiawi. Tidak sedikit orang tua berkeluh kesah. Ustaz Subhan punya 100 teman di Jakarta, 90-nya orang tua. Dia suka bilang, Ustaz, anak saya banyak Ustaz. Tapi katanya, karena sekarang rumah yang dulu sempit dengan anak-anak, sekarang gak ada orang Ustaz. Kadang di kamar bingung sendirian mau ngapain.
Benar saatnya kita kalau nggak berilmu di usia tua kita kayak nggak ada artinya. Banyak yang berkeluh kesah. Kita nggak berilmu tentang orang tua kita. Kita nggak pernah bingung dia sedang apa sekarang. Orang laki bangga pergi ngomong sama istri, pulang ngomong sama istri. Padahal harusnya kau bikin bangga orang tuamu, pergi izin dia, pulang pun infokan ke dia. Itu yang paling utama gitu loh. Cuma yang mau bilang apa, karena dia nggak berilmu tentang orang tuanya, nggak sampai ke sana pikirannya. Kalau kau sudah berilmu tentang orang tuamu, kamu akan yakin dia selalu ada dalam dirimu. Wallahi ya ummi, ismuki mangkusun fi qalbi. Namamu terukir dalam hati. Lelah tak hilang bayangan wajahmu. Senang kau yang kulihat pertama kali. Itu yang diinginkan buat orang-orang yang berilmu, yang timbul arti sebuah keyakinan. Kenapa? Karena yakinnya timbul karena ilmu. Tadi ilmu yakin. Dan dia tahu sekali janji-janji Allah dalam Al-Quran, bahasa Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa bil walidaini ihsana. Allah pakai bahasa ihsan. Bukan khair, bukan tayyib, bukan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu telah menjadi sebuah perintah. Telah menjadi sebuah ketetapan Allah. Alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan tahu? Ihsan tahu? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakinna yarak. Ihsan itu kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Ke orang tua suruh begitu. Ada nggak ada orang tua berbuat baik? Ayah kita nggak tahu kita sedang touring nih, ke Malang kemana. Ibu kita nggak tahu kita sedang pergi safar ini. Wallahi, dia cuma tahu anaknya pergi begitu saja. Kita bisa maksiat di mana saja kalau kita mau. Bisa, lawang nggak ada yang lihat. Cuma ada nama bin fulan di belakang nama kita ini yang kita jaga. Itu dikatakan ihsan. Bisa kita mau ngapain saja bisa, bukan tidak. Demi Allah bisa sekali. Cuma kenapa? Karena memang orang tua dalam diri kita sudah terukir. Ini yang membuat kita punya rem. Membuat kita punya rem, punya batasan. Sehingga orang-orang yang seperti itu akan menjaga diri dengan sendirinya. Allah mengatakan wabil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini yang dahsyat. Kalau salah satu orang tuamu sudah renta, mungkin ayahmu sudah tua, ibumu belum, karena mungkin nikah lagi si ayah, ya, atau mungkin memang jarak usianya berbeda, wallahu a'lam. Atau salah satu memang sakit, satu enggak. Au kilahuma, atau keduanya renta. Kata Allah, fala taqul lahumā uff, bukan wala taqullah, fala. Cepat dan respon semua panggilan mereka, jangan mengatakan uff. Apa uff? Mengambil napas ketika dipanggil. Subhan, sini. Ambilkan air putih buat mama sebentar. Ya mah, off tuh. Ya dia nggak tahu kita lagi kajian. Dia nggak pernah tahu sosial media. Yang nggak mungkin bisa berhenti kalau sudah mulai start offline, betul? Online, betul? Dia nggak tahu. Cuma yang dia tahu panggil anaknya. Makanya nggak sedikit ulama-ulama yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Orang tuanya panggil, dia izin dulu. Ya, saya suka ditanya begitu kadang kalau lagi live Zoom atau apa sama perusahaan apa sama luar negeri apa, lagi ngomong, dia kasih kode. Ibu manggil, jamaah off dulu sebentar ya. Orang tua saya manggil. Ada yang lebih wajib yang mesti saya datangi ini. Harus. Jangan berkata menghela napas saja nggak boleh. Masya Allah. Makanya ada kritikan ulama, ya, kita nggak boleh berkata cih, atau menghela napas, karena itu sesuatu yang tidak bijak. Lawang apa yang kita miliki milik mereka kok. Kalau bahasa Nabi, anta wa maluka liabik, kau dan hartamu milik orang tuamu.
Orang tua mau ngambil barang kamu diam-diam, nggak nyolong, emang boleh. Jangan dibilang ibu mencuri, ayah mencuri, enggak. Anta wa malu kali abek. Kau dan harta milik orang tuamu sudah. Sama orang tua nggak ada sedekah, nafkah. Sama orang tua barang kita barang mereka. Seperti itulah hidup. Supaya manusia tahu bahwa yang utama dalam hidupmu menghormati mereka. Maka Allah mengatakan setelah kau mentauhidkan Allah, kau layak untuk mengatakan wabil walidaini ihsana. Imma yablughana 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Wa qul lahumā qawlan karīman. Bicara dengan mereka dengan perkataan yang mulia, kariman. Wahfid janahudulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau urusan sama orang tua, merendahlah kamu. Wahfid ya, janahudulli minar rahmah. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu seperti piyik burung di hadapan induknya. Tahu piyik burung? Burung darah itu paling gampang kita lihat. Kalau baru netes, bulunya belum lengkap, paruhnya masih ada kuning di pinggirannya tuh, ketemu induknya dia akan merendahlah. Sehebat apapun kita di mata manusia, semulia apapun kita, orang memuliakan kita, merendahlah. Wafid janahadzulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Arti merendah ini bukan sujud, bukan sungkem sama orang tua, kita menuhankan dia, bukan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sambil menatap wajahnya, sambil kau katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa bisa mengatakan begitu setelah menatap wajah orang tua? Kerut di keningnya, sejarah dalam hidup yang pernah kita ada di atasnya. Andai nasi bungkus itu bisa ngomong, dia ngomong. Restorannya masih ada. Cuma orang di hadapan kita bukan orang yang 20 tahun yang lalu. Ya. Ibu kita bukan ibu kita yang 20 tahun yang lalu. Ayah kita bukan ayah kita yang 20 tahun yang lalu. Dia orang yang sudah mulai rentah. Saya bilang sama anak muda yang suka nggak akur sama orang tua. Coba sekali-kali kamu datangi orang tuamu kalau lagi tidur, temui mereka. Kamu sini. Kamu yang suka bilang abah kamu itu orang paling kaku, orang paling keras, nggak pengen dengerin omongan anak. Coba sekali-kali kamu datangi beliau sedang tidur, datangi. Lihat di atas sofa di rumah yang dia bangga dulu pernah beli 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dari gaji yang dia dapat, dari hasil yang dia miliki. Tidur dia di situ. Coba tatap abah kita, coba ayah kita, abi kita, tatap. Dari keningnya kita lihat, ya Allah, abu ya. Kerut di kening ayah sudah mulai nampak, ya Allah, Masya Allah. Mata hitam ayah sudah mulai bersepah putih. Lihat, giginya sudah mulai tanggal, kumis janggutnya sudah memutih. Lihat tangannya, lihat. Wow, keriput di mana-mana. Napasnya mulai terpenggal. Lihat kakinya, lihat kukunya yang coklat menghitam berbenturan dengan kerikil, kita mencari nafkah buat kamu. Lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau katakan paling galak, nggak mendengarkan kata-kata anak. Astagfirullah. Kamu yang membenci ibumu, yang kamu bilang ibumu orang paling bawel sedunia. Nggak akur sama mantu, ngatur anak, bisanya ngomel. Sekali-kali temuin ibumu yang sedang tidur, coba. Anak boleh ngeliat orang tua tidur. Lihat mamahmu itu. Lihat, ya Allah, mama. Sekarang kita masih bisa berkata mama, kerut di kening mama mulai tampak, pipi mama yang cabi sudah mulai keriput, bibir yang indah sudah mulai berkerut. Lihat. Kita masih bisa menatap, belum mentalkinkan dia, belum mama la ilaha illallah, belum. Lihat, giginya yang sudah mulai tanggal, lihat, napasnya, rambutnya yang tebal, tinggal segenggam berwarna putih. Ini orang yang kau bilang cerewet, orang yang kau bilang gak ada kebaikannya, orang yang mudah sekali tergantikan cintamu pada wanita baru yang kau terima. Wallahi, besok temui mereka.
ambil tangannya, raih tangan mereka, cium. Cium. Rasakan wong itu kulit orang tua kita. Rasakan. Mumpung masih hangat. Karena mungkin besok dingin dan daging mayit yang kita temui. Kalau mereka sudah tiada, air mata gak membangkitkan mereka. Selevel Al-Hasan Al-Basri saja ketika ibunya wafat dia menangis. Muridnya bingung, wahai Syekh, kau menangis. Kau tak terima takdir yang Allah takdirkan dengan wafatnya ibumu? Tidak. Aku tahu takdir Allah yang terbaik. Adapun air mata ini sedih. Kenapa? Surgaku tertutup dengan kematiannya. Masya Allah. Karena dia gak jadi hakim buat orang tuanya. Kalau anak sekarang jadi hakim, orang tuanya disalahkan. Ilmu yang dia miliki dari pendidikan, uang yang dibayarkan ke sekolah oleh orang tua kita, kita sudah tinggi. Wow, orang tua kita salah. Mama gak paham, mama diem aja sudah mah. Mama gak ngerti, udah sekut mah udah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Allah percayakan kita melalui mereka. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bukan tat permasalahannya, dia begini, dia begitu. Dengar, kata Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, kalaupun orang tuamu sampai levelnya ngajak kamu berbuat syirik, berbuat kufur kepada Allah, itu dosa yang paling tinggi. Ya, dosa yang paling tinggi. Bukan ngomel, bukan ibu, bukan ngebunuh, syirik. Dosa paling tinggi itu. Fala tutihuma, jangan kau patuhi mereka. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Katanya sahib, wasahibhuma, jadikan mereka sahib. Apa sahib? Sahabat. Bertemanlah dengan mereka. Sekalipun kau mesti ditempelengi oleh mereka, bertemanlah. Siapkan maklumnya. Maklummu untuknya. Kenapa? Dia bukan dia yang 20 tahun yang lalu. Dia bukan dia yang 30 tahun yang lalu. Mereka manusia-manusia lelah. Yang membuat kita sempurna dengan harapan dimaklumi kekurangannya. Bukan dituntut sebuah kesempurnaan. Jangan. Ambil hatinya, itu surgamu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu bukan hadis, kata-kata pepatah yang indah. Surga di bawah telapak kaki ibumu. Bukan kau cuci, kau minum airnya, bukan. Kalau pengen lihat surga di bawah telapak kaki ibumu, angkat dia setinggi-tingginya. Katakan kepada Allah, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan kepadaku. Ambil hartaku, ambil tanahku, ambil semua yang kau titipkan dariku. Harta dunia ambil. Tapi jangan pernah kau ambil tali kasihku kepada mereka, orang tuaku. Karena kita tahu sekali, surga akan terbuka dengan itu. Masya Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Makanya kalau ada orang bingung mengatakan antara ibu dan surgaku, ini orang ketelimbang ini sudah. Orang yang nggak jelas, nggak paham bahwa manusia terlahir dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang tua bermanfaat buat dia. Dan kemungkinan yang kedua, dialah bayi yang bakal bermanfaat buat kedua orang tuanya. Masya Allah. Ada satu pelajaran baik salah seorang syekh di Saudi Arabia. Pernah menjelaskan kisah seorang anak muda yang sudah menikah. Dan dia punya anak lelaki satu yang masih kecil. Dia masih punya seorang ayah yang sudah tua renta. Baktinya kepada ayah ini bukan main. Sampai dia bangun rumah, dia siapkan tempat tinggal buat ayahnya. Dan dia suka makan bareng ayahnya. Istrinya yang masak, disiapkan makanan. Hari berganti, waktu pun bergulir, ayahnya makin renta. Sehingga ayahnya suka sakit. Kalau makan bareng suka batuk. Suka keluar dahak atau mungkin ingus. Sehingga
istrinya menjadi jijik mungkin kali. Dan itu kok sudah batuk seperti itu. Akhirnya dipanggillah suaminya oleh istri sambil mengatakan dengan bahasa yang lembut, kalau kamu nggak nyaman, apa ayah dibikinkan makanan, ditaruh di kamarnya aja ya, biar lebih nyaman kali. Ya dengan bahasa mudah suami mengatakan, ntar aku tanya sama ayah. Ya, ayah kalau memang ayah nggak nyaman makan di sini, biar makanan dihidangkan di kamar. Ayahnya diem, terserah kamu lah. Ini tempat-tempat kamu. Ayah cuma numpang di sini. Terus seperti itu, tiap pagi, siang, makanan dianterin. Hingga satu waktu ayahnya ini wafat. Ayahnya wafat. Dan ternyata ketika ayahnya sudah wafat, tempat kamar ayah tersebut dibersihin. Nah, ini si ayah, si anak laki dengan anaknya ini membersihkan kamar ayahnya. Dan ternyata ditemukan banyak piring dengan nasi yang masih lengkap di bawah kasurnya. Karena ternyata ayahnya dikasih makan makin gak nafsu karena dipisahkan dari anaknya. Diambil itu piring-piring di bawah kasurnya. Anaknya yang kecil bilang, ini apa ya? Ini bekas kakek makan waktu itu. Oh kalau gitu nanti kalau ayah sudah tua, aku juga bakal kasih makan kayak gini nanti ke ayah. Baru berasa ya. Kalau sudah tidak ada baru terasa. Ternyata orang tua kita nggak pernah ninggalin kita dulu. Kita sakit, bahkan kita muntah, disuapin muntah pun ditangkap muntahan kita, dia bisa makan muntahan kita. Anak sekarang mana berani makan sisa muntahan orang tua. Makanya sering dibilang, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Betul. Betul. Dan pepatah itu akan sampai kiamat terjadi nanti. Ketika ada 10 kesalahan, orang tua menyiapkan 11 maaf untuk kita. Ketika ada 100 keburukan yang pernah kita perbuat, dunia tak mengakui kebaikan kita, orang tua kita menyiapkan 101 maaf buat kita. Kebayang tidak? Kenapa? Karena mereka berilmu dengan kita. Bahkan ketika kita berkeluh kesah sama orang tua kita, mama, anak ini banyak, ma, bukan cuma satu. Kenapa mama selalu dia lagi, kakak lagi, yang lain ngiri, ma. Dia berkata, sekarang mama gak bisa ngomong. Satu waktu kamu bakal menjawab sendiri pertanyaan mama kamu tadi itu. Kenapa? Karena yang satu ini beda. Kalau kamu kan semua diisaratin aja paham, diem, ngerti. Yang satu ini gak paham-paham. Makin bandel anak, makin nakal anak, makin ngerepotin anak, makin orang tua sayang sama dia. Bahkan latahnya pun nyebut nama dia. Tak terasa Allah bangkitkan cinta di hati orang tua kita. Cinta yang sejati. Timbul kenapa? Karena kekurangan yang dilihat. Maka kalau kita mencintai sesuatu, bisa gak kita mencintai seseorang karena kekurangan yang dia miliki? Apa yang membuat kau mencintai dia? Karena aku berfungsi untuknya. Itulah orang tua kita. Yang menyiapkan maklum kepada kita karena dia tahu dia telah melahirkan kita, membesarkan kita. Dan dia anggap kita titipan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Na'am. Demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz Subhan Bawazin. Selanjutnya kami minta sesi pertanyaan. Kita buka dari pertanyaan melalui Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Wa yakin insyaallah. Nah. Ini bertanya Ustaz, bagaimana posisi seorang istri dalam hal batasan untuk birrul walidain? Apa? Bagaimana? Izin bertanya bagaimana posisi seorang istri dalam hal batasannya untuk birrul walidain. Ingin berbakti kepada kedua orang tua, tapi kadang terhalang oleh suami dan mertua. Dan bagaimana pula sebaiknya jika kelak anak-anak
perempuan kita sudah nikah, batasan hak terhadap anak perempuan. Ya, baik. Baktinya seorang istri kepada suami itu baktinya beliau kepada kedua orang tuanya. Karena perempuan telah dibeli dengan mahar. Ketika terjadi ucapan ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, sah, pindah dari pundak mertua ke pundak suami. Sekarang dia bukan cuma suami, lebih dari orang tuamu. Maka kalau ke orang tua kamu nggak boleh ngebentak, ke suami sama. Ya, kalau ke orang tua kamu nggak boleh berbuat yang nggak baik, ke suami lebih lagi. Nah, makanya baktinya di situ. Cuma kalau sekarang kurang ditekankan, nggak sedikit istri membentak suami, ya, karena suaminya layak dibentak, ya karena nggak berilmu, ya berarti salah keduanya. Kenapa nikah sama orang yang nggak berilmu? Nabi mengatakan kalau pilih laki khiyarukum linisaikum. Kata Rasul kepada para sahabat yang nggak diragukan keagamaannya, hai laki-laki, khiyarukum linisaikum. Yang paling baik diantara kalian yang paling baik sama perempuan-perempuan kalian. Kalau ngelihat orang laki, lihat muamalah dia dengan ibunya, lihat muamalah dia dengan adik kakak perempuannya, atau lihat bagaimana dia dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Perempuan judulnya. Lelaki yang baik dengan perempuan yang dia miliki, lelaki yang dikatakan khiyar, kata Rasulullah. Ya. Jadi boleh perempuan kalau mau dilamar sama orang, ajak bicara ketika ta'aruf itu tuh, tanya hubungan kamu dengan mama gimana, dengan adik-adik, kakak perempuan. Kan kita bisa lihat orang yang betul-betul sayang. Ya, kalau dia bisa kayak gitu, jangan dilepas, dia orang baik ini. Akan memuliakan mertua perempuannya atau istrinya insya Allah gitu ya. Nah jadi intinya bahwa kalau perempuan sudah nikah, surganya ada pada laki-laki. Dan itulah baktinya kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Naam, baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memilihkan atau mencarikan menantu yang saleh? Karena kita tidak bisa melihat hanya dengan ikhwan, sudah paham sama saja, tapi berbeda dengan akhlak. Tayyib. Makanya ada prosesi dalam rumah tangga itu, ada yang namanya ta'aruf, ada yang namanya nazar, kemudian ta'aruf, kemudian khitbah, baru kita bicara nikah. Ya, jangan kita nikahkan karena keinginan kita, tapi karena kebutuhan mereka gitu loh. Orang tuanya pengen anaknya begini-begini, lupa anaknya sudah dewasa, tahu apa yang dia inginkan. Kecuali kalau memang salah pilih. Tugas orang tua meluruskan. Ya, karena anak sekarang ini nggak mikir panjang, yang dipikirin cuma tampak sama penampilan. Ya, saya sering sampaikan di zaman Nabi itu para wanita betul-betul memilih pasangan itu yang bakal mimpin dia ke surga. Saya sampaikan kemarin di kafe itu ya. Saya katakan bahwa ada perempuan yang namanya Naila. Naila terkenal cerita tentang Naila ini. Gadis cantik berusia 17-18 tahun di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Utsman sudah punya istri, bukan tidak. Tapi dia minta dilamar sama Utsman. Cerdas, kenapa? Karena Utsman penghuni surga. Dan saya berharap surga bersama Utsman. Cerdas. Ya, orang sekarang jarang yang berpikir akhirat, yang dia pikirkan dunia. Saya milih dia biar nggak malu-maluin di bawah kondangan gitu loh. Saya milih dia karena ya good looking aja gitu. Boleh. Laki-laki boleh dilihat dari penampilannya, boleh, bukan tidak. Ya. Tapi demi Allah, hubungan dia dengan Allah itu nomor satu. Kan orang berumah tangga pasti punya masalah, betul? Dan kalau punya masalah kan fas'alu ahla dzikri, tanya sama orang berilmu. Tanya sama calonnya, tanya, kamu punya rujukan ustadz siapa, syekh siapa, di majelis siapa? Kenapa? Kita bakal punya masalah. Kalau nanti kamu punya masalah, kamu datang ke orang yang berilmu, bukan ke yang nggak jelas. Boleh. Harus tahu kelebihan kekurangannya apa. Kamu mau nikah sama aku, mau insya Allah. Mau dibawa kemana aku? Ke sorga. Sorganya di mana? Wallahualam. Dia harus tahu sorga dulu. Sorga ini milik Allah. Dia hafal gak nama Allah? Kamu mau bawa aku ke sorga yang punya Allah? Ya, kamu hafal gak nama Allah? Belum. Pulang. Gitu.
Lawang belum kenal Allah pengen nikah sama anak orang. Lucunya si ibu bapaknya seneng anaknya diambil orang yang gak kenal Allah. Dibawa pakai mobil habis nginep 3 hari seminggu di rumah itu. Hati-hati ya, ya pegangan tuh sama yang gak kenal Allah gitu loh. Ini suaminya gak kenal Allah. Orang tuanya bersyukur anaknya nikah dengan yang begitu. Ajib. La haula wala quwata illa billah. Wow, Masya Allah. Jangan heran kalau nanti ternyata ketika sudah berumah tangga, ini suami gak kenal agama. Ya, nggak pernah punya rasa empati sama mertua. Padahal mertua itu nggak ada mantan, dia orang tua. Nikah itu tambah barokah punya orang tua lain. Harusnya kan jadi orang tua buat dia, walaupun bukan orang tua kandung. Kamu bercerai ada bekas istri, bekas suami, nggak ada bekas mertua. Makanya kalau lelaki yang kenal kemuliaan mertua, dia akan mengizinkan istrinya untuk ke mertuanya. Nggak apa-apa, sudah. Kalau urusan sama mertua, nggak usah izin pun jalan. Dia ibumu, dia ayahmu. Dia ibu dan ayahku juga, jalan. Tapi dia kontrol, karena kadang-kadang kalau pulang kampung ketemu orang tua, suka yang enggak dikontrol tetap. Jangan sampai lupa ada kewajiban, kamu sudah berumah tangga, diingetin. Tapi dia nggak stop muamalah. Lawang dia punya anak perempuan, kan orang laki kan berasa jadi ayah pas punya anak perempuan. Punya anak laki ngarep kita punya silsilah, punya nasab, ya. Tapi kalau anak perempuan yang paham kita. Orang perempuan kita pulang ke rumah kalau capek itu yang perempuan yang nyamperin, "Buya capek, Buya mau minum apa?" Masih SD. Nih tisu mengelap nggak habis-habis. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Anak laki kita pakai koyo 4 dengan nengok, betul. Apa kita giniin? Apa sih? Anak perempuan dan umurnya sebentar diambil orang, betul. Kebayang nggak? Perasaan baru kemarin kita mainin poninya, kita kepang rambutnya. Sekarang diambil sama orang yang baru dikenal. Dan gak boleh ketemu lagi kecuali lebaran, mau Ramadan. Allahu Akbar. Tuh ya, perlu ngobrol gitu tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana cara obat sebaik-baik obat jika dahulu pernah berbuat luka hati orang tua? Kalau orang tuanya masih ada, temuin. Insya Allah orang tua kita menyiapkan maklum buat kita lah. Ya, walaupun dia kelihatannya galak, kesel sama kita, ya lah macan yang galak pun menggigit leher anak untuk menyelamatkan anaknya. Gak usah khawatir, temuin ya. Cobalah sekali-kali luangkan waktu kita, temuin orang tua kita. Tidur di pahanya, mah balut dong aku dengan doa mah. Mah ini, mah itu. Kalau kan orang tua seneng digituin. Minta maaf sama orang tua. Kalau udah meninggal gimana Zat? Jadilah anak yang saleh. Ayah saya meninggal, banyak yang takziah ke Ustaz Subhan. Setiap mereka takziah saya katakan, doakan anak jadi anak yang soleh buat mereka. Karena yang dibutuhkan oleh mereka, doa anak yang soleh. Anak yang soleh akan selalu bermuamalah dengan orang tuanya insya Allah. Wallahu a'lam. Nah. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Baik. Nah. Sudah Ustaz, saya punya ibu kandung dan ibu angkat. Saya dilahirkan oleh ibu yang non muslim, diangkat oleh ibu angkat yang alhamdulillah beragama Islam dari umur 9 bulan. Apakah jika saya berdoa buat ibu angkat untuk dilapangkan umurnya dan dijauhi dari azab kubur? Naam, taib ya. Itu al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan ya. Walaupun takkan pernah bisa orang tua akan menjadi orang tua, tapi tetap dia orang yang pernah berjasa pada hidup kita, maka mendoakannya merupakan sebuah kemuliaan. Adapun orang tua kita yang berbeda agama mumpung masih hidup, dakwahkan. Sayangi mereka, cintai mereka. Tahabu, beri hadiah timbul cinta nanti insya Allah. Kalau perlu sebelum mereka meninggal, nazaknya itu talkinkan. La ilaha illallah ma la ilaha illallah pa la ilaha illallah. Dia meninggal la ilaha illallah, dia Islam. Doa anak sampai ke lubang kuburnya. Makanya penting kalau orang tua sudah yugargir, sudah sakaratul maut ya, jangan ditaruh di ruang ICU ya. Kita deketin, kita talkinkan. Mati itu nggak menakutkan kok insya Allah. Makanya kita minta husnul khotimah kan, mati yang baik insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya pertanyaan banyak, tapi beberapa pertanyaan hampir sama dan durasi waktu kita. Sebelum kita akhiri, Pak Ustaz inti dari kajian kita sekaligus ditutup dengan doa. Taib, masya Allah.
Ini ada yang datang nggak hari ini bawa ibunya, bawa apa saudaranya? Berapa orang yang paling banyak datang kemari bawa orang tua, bawa anak? Berapa orang kira-kira ada? Berapa orang? Atau ibu? Berdua doang? Ada gak yang bawa ibu, bawa saudara sekalian, ada gak? Ada gak? Berapa orang? Berdua doang? Bertiga? Oh, Masya Allah. Ada mama, berapa orang? 3, Masya Allah, sama 3 nih. Oh, Masya Allah. Ada yang lebih banyak dari 3? Ada? Ada? Atau nih yang sama, Ustadz nanya, dari yang sama di sini, ada gak yang bawa orang tuanya yang usianya paling tua? Orang tuanya usianya di atas 70, ada? Berapa usia mamanya? Jidanya berapa? 70? 74? Ada yang lebih dari 74 orang tua yang dibawa sekarang kemari? Ada? Ini ada yang bawa jidanya ikut kajian, jidanya usia 74. Ada yang lain ada? Ada? Nah, ini paling tua sudah? Paling tua, Masya Allah. Emang jidanya mau belajar kemari? Nanti selesai panitia, ini kasih beliau nih emas untuk kasih ke jidahnya, insya Allah. Manfaat mudah-mudahan ya, Masya Allah. Ada yang datang sekarang nih bawa keluarganya dari tempat yang paling jauh, bawa mamahnya untuk kajian. Mana yang paling jauh? Ada? Tinggalnya sama mamanya paling jauh di antara yang hadir. Ada gak? Coba, gak apa-apa. Mana? Fadhal. Ada? 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 Di mana? Di Lamongan? Lawangan? Lawang, kayak ada yang jauh, lebih jauh dari Lawang, ada gak? Bawa orang mana? Belakang. Tolong panitia, anak gak dengar apa? Apa itu? Sidoarjo. Bawa mamahnya dari Sidoarjo. Wow, Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Sidoarjo? Madura kali ini. Pamekasan ada dan sekitarnya. Sidoarjo paling jauh. Yang Sidoarjo bro ganti ongkosnya. Ya ganti ongkosnya. Sama tambahin buat jajan sama mama sama dia. Nah. Ada gak yang hari ini lagi sedih, sebenarnya datang nih lagi sedih karena mamanya sakit belum bisa beli obat? Ada? Ada gak yang mamanya sakit belum beli obat? Ada? Apa? Iya? Ibunya mau operasi. Ibunya mau operasi. Oh, sakit apa? Paru-paru basah. Paru-paru basah. Panitia bantu operasinya. Ya. Nanti panitia ada nilai seberapa, mudah-mudahan manfaat insya Allah. Biar panitia bantu nanti insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Bukti bakti kita pada kedua orang tua. Taib, barakallahu fikum. Apa nih? Istri dia aja. Titipan suami berarti ini. Ya, ini ada suami ini pengen istrinya hamil lagi nih. Ya. Tapi suka nolak gitu loh. Sebenarnya nggak boleh, hukum asalnya nggak boleh nolak ya. Nanti kalau dia hamil dengan yang lain cemburu gitu kan. Nah, loh kan memang nikah itu kan memperbanyak umat Muhammad, betul gak? Kecuali memang dokter bilang bahaya, resikonya fatal buat nyawa, halal KB gitu kan. Kalau ndak ada, atau suami juga jangan cuma ngepush istri suruh hamil. Dengan yang ada sudah bikin bahagia belum? Karena banyak istri enggan hamil lagi karena lelah ngadepin yang ada, gitu loh. Nah, ini mesti dibahas. Jangan cuma nuntut